Pratapian Channel saat ini mewawancarai Juprianto Purba SHMH, pengacara yang menangani perkara dari Ibu Doharnan Boru Lumbanturuan yang tempo lalu dimenangkan di PTWN Medan. Tetapi akhirnya Bupati Humbang Hasundutan masih berklik dengan egonya naik banding. Saat ini kami wawancara langsung dengan pengacara tersebut, Pak Juprianto Purba. Shalom, selamat siang Pak Juprianto. Shalom. Kita mengikuti perkembangan perkara di Humbang Hasundutan itu. Bagaimana seorang ibu guru SMP di Bakti Raja dipindahkan ke Pakat, lalu dengan empatinya Pak Juprianto membela. Padahal ini pro bono. Kantor pengacara Pak Juprianto ini di Jakarta harus mengeluarkan dana menangani perkara ini di Kota Medan, akhirnya juga dimenangkan. Bisa cerita latar belakang menangani kasus ini? Saya menangani kantor hukum, saya menangani kantor ini sebenarnya karena saya salah satunya murid daripada Ibu Dorhana Lumbanturuan. Saya menangani kasus ini karena saya melihat keprihatinan di mana seorang guru senior yang sudah berumur 58 tahun diperlakukan seperti itu. Kalau guru senior pun kita perlakukan terus di masa tuanya, sangat tidak elok lah. Seharusnya di mana guru itu ketika masa tua kita harus justru menghormati. Jangankan masa tua, masa muda pun kita harus menghormati. Nah, saya menangani kasus ini karena melihat ada kejanggalan. Salah satu kejanggalannya, baru berapa hari dilantik sudah langsung dilakukan mutasi. Yang menjadi pertanyaan saya pada waktu itu ketika saya mengetahui kasus ini, kapan dilakukan prosedur sehingga ibu ini bisa dipertimbangkan untuk dimutasi ke SMP 2 Pakat? Apakah ini prosedur yang ini telah dilakukan? Karena melihat proses yang cepat inilah sehingga saya mempunyai keraguan bahwa ada prosedur yang cacat. Salah satunya keyakinan saya bahwa mutasi ini tidak dilakukan analisa jabatan sama analisa beban kerja sehingga terjadi. Itu dulu awal saya sehingga mau menangani kasus ini karena saya lihat nyata-nyatanya pasti ada pelanggaran. Karena saya melihat ada perlakuan yang tidak benar dari pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga saya pada waktu itu memutuskan rekan saya yang bernama Margaret Lumbanturuan untuk pulang ke Humbang. Artinya saya suruh pulang sana untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi ketika dia menemui BKD, beberapa instansi di sana, ternyata tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Bahkan saya menyuratin Bupati, artinya agar ibu itu kembalikan ke tempat asalnya. Tapi Bupati tidak merespon. Dia tetap menyatakan bahwa SK yang saya buat itu sah dan tidak bisa diganggu gugat. Ibaratnya itu dianggap sebuah kitab suci lah kalau saya bilang, yang tidak bisa diganggu gugat. Ini kan SK. Ketika ada persoalan-persoalan yang perlu diperhatikan kan dikaji dulu nih apa benar atau tidak. Kalau ternyata tidak benar sudah akan kaji ulang lagi. Tapi ini tidak dilakukan. Yang kedua, saya juga waktu itu berencana ingin pulang kampung. Sekaligus pulang kampung menemui Pemkab untuk bicarakan ini. Dibikinlah janji dengan kepala dinas pendidikan itu Bapak Gultom lah kalau nggak salah itu kepala dinas pendidikan. Ternyata dia datang ke Jakarta. Kami bertemu di salah satu hotel di Ancol. Dan saat itu pembicaraan kami dalam pertemuan itu saya hanya minta satu sama dia kembalikan dari ke tempat asal dia mengajar. Nah, setelah kita
bicara panjang kali lebar, dia tetap menyatakan tidak bisa lagi. Biarlah ibu ini tetap membuat laporan dan melaksanakan tugas ke Pakat. Setelah itu nggak pergi pun nggak apa-apa. Itu kan tidak bagus. Saya udah bilang, kenapa apa salahnya kita buat evaluasi SK ini sehingga kembalikan ke sekolah asal. Dia menolak pada waktu itu. Akhirnya ya saya menganggap tidak ada solusi lagi. Berarti harus menggugat ini. Karena apa? Kalau saya gugat, ibu itu dianggap melanggar disiplin, padahal karena tidak kemampuannya bekerja. Apalagi kita lihat kondisi ibu ini, dan Pemkab juga mengetahui bahwa ibu ini pernah kecelakaan dari motor, dan itu tidak lama, sehingga ibu itu nggak masuk 6 bulan karena sakit. Bagaimana orang yang baru sembuh dari penyakit kita pindahkan ke tempat jauh yang memakan waktu perjalanan dia hampir 3 jam untuk menuju tempat sekolah itu naik motor. Dan pertanyaan saya juga, angkutan tidak ada, angkutan tidak disiapkan, rumah tempat tinggal pun nggak disiapkan di sana. Bagaimana dia melaksanakan tempat tugas di sana dengan dia 2,5 jam? Berarti kalau dia seorang ibu-ibu, dia harus berangkat jam 4 pagi baru bisa mengajar di sana di SMP 2 Pakat. Menurut kita layak enggak? Apakah itu penghormatan kita kepada si guru senior atau hanya sebatas penghukuman bagi dia? Itulah saya bilang, kalau alasan bekas kedudukan karena prestasinya lah ibu itu dipindahkan ke sana agar anak didik yang di Pakat sama memperoleh haknya yang di Bakti Raja. Harusnya kalau guru yang berprestasi jangan perlakukan seperti itu. Aturnya panggil dulu, mampu enggak, itu bentuk penghormatan. Bukan kita menghormati guru yang berprestasi, kita melakukan penghukuman juga kepada dia, kan dia tidak ada pelanggaran disiplin. Jadi ini dibuat seolah ibu ini pelanggaran disiplin. Itulah saya melihatnya, sehingga ini perlu dibela itu loh. Dan terakhir kan perkara ini sudah diputus di PT UN Medan, Kota Medan. Lalu bahwa perkara yang Pak Jo Prianto perjuangkan ini kan sudah diputus dan memenangkan klien dari Pak Jo Prianto. Tetapi yang kita dengar Bupati kemudian naik banding. Apa yang membuat dia harus naik banding lagi? Saya baru hari Selasa dapat putusan lengkapnya. Memang saya baca pertimbangan putusannya kan bahwa mutasi yang dilakukan oleh Bupati harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Ini tidak ada. Nah, kenyataannya dalam fakta persidangan tidak ada persetujuan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Nah, dalam proses jawab menjawab memang Bupati mengatakan bahwa izin tertulis itu tidak perlu, dengan alasan bahwa yang dimutasi dia memang benar pejabat fungsional, tapi bukan pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan. Jadi kalau menurut pendapat Bupati, izin tertulis itu hanya diberikan kepada pejabat fungsional yang mempunyai tugas tambahan seperti kepala rumah sakit, kepala puskesmas, kepala sekolah. Makanya timbul pertanyaan waktu itu bagi saya, bahkan kita terhadap ahli pun saya pertanyakan, kalau ada nggak aturan hukumnya yang mengatur tentang harus menyangkut orang ini, harus pejabat fungsional yang mempunyai tugas tambahan? Tidak ada. Dia mengatakan filosofinya, pembuatan, maksud dari filosofi pembuatan undang-undang itu. Nah, tapi kalau saya akhirnya kulihat di pertimbangan majelis hakim ini, dia kan mengatakan bahwa ternyata ya harus izin tertulis dari Menteri. Hari ini sesuai dengan pasal 162 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Artinya kan kalau hakim sudah menyatakan harus persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, berarti semua mutasi yang dilakukan oleh Bupati, semua yang mutasi yang dilakukan oleh Bupati setelah dia dilantik, setelah dia dilantik sampai dengan 6 bulan dia tidak boleh melakukan mutasi.
Artinya mutasi yang dilakukan saat ini bukan hanya terhadap Ibu Nurhana, tapi terhadap seluruh ASN yang ada di Humbang cacat hukum. Kalau dia tidak banding, berarti putusannya dianggap ingkrah. Dan dia harus memperbaiki SK ini bukan hanya kepada Ibu Nurhana, tapi terhadap ASN yang dilakukannya mutasi tanpa persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Karena itu bahasa undang-undang dan diperkuat dengan putusan PT-WN ini. Makanya bupati dianggap melanggar kepatuhan terhadap hukum, azas pemerintahan yang baik, yaitu azas kepatuhan terhadap hukum dan kepastian hukum. Ini kemungkinan asumsi bahwa dia menggugat atau memang karena ego juga, dia merasa ini saya bisa pakai dengan kuasa saya begitu, naik banding lagi. Seandainya kalau aku bilang gitu, dia karena ego, bukan. Karena konsekuensi hukumnya yang berat dihadapi. Seandainya pun ketika saya di posisi... Tapi kan konsekuensi hukum juga nanti kalau dia naik banding, ini kan perkara kan panjang. Waktunya kan akan panjang. Padahal jabatannya sebagai bupati tidak selamanya jadi bupati. Apa konsekuensi dibalik ini juga? Inilah resiko dari sebuah keputusan. Ketika dia banding, berarti artinya perkara ini akan berlanjut. Kita nggak tahu kan sampai kapan ini berakhir. Sedangkan 2022 Ibu Nurhana Lubang Turuan udah pensiun. Sama yang dikatakan hakim dalam persidangan. Ketika kita berperkara, orang yang berperkara ini bisa aja tidak. Contohnya Ibu Nurhana udah pensiun, bupati juga udah berakhir masa jabatannya. Karena kita nggak tahu kapan berakhirnya ini perkara. Apalagi nanti banding. Ternyata salah satu pihak, contohnya apakah pihak penggugat atau tergugat, tidak terima putusan kan banding. Contohnya seandainya pun menanglah bupati, kita kan akan kasasi juga. Ada konsekuensi hukumnya lagi, timbul permasalahan hukum baru. Otomatis kan karena dia belum dipensiunkan, karena masih proses hukum, otomatis kan gaji akan dibayar, tunjangan akan dibayar. Yang dirugikan negara ya. Merugikan negara. Bagaimana nanti pertanggungjawaban bupati atas uang negara yang digunakan untuk Ibu Nurhana? Kalau enggak ya pensiunkan, kan itu nanti jadinya. Itulah konsekuensi hukumnya. Tapi kalau dia pun tidak banding, berat. Kalau saya bilang berat. Karena bersamaan dibuat terhadap ASN yang lainnya. Jadi dengan dia banding, menurut hemat saya, selaku penasihat hukum ya wajar. Kalau melihat saya dari perspektif selaku pengacara ya, wajar banding karena memang konsekuensi hukumnya berat. Pak Joprianto, tadi kan dari awal saya tanya, ini Anda lakukan empati karena memang ada hubungan emosional guru Anda dulu, beliau ini klien ini. Tetapi kan Anda juga harus memperjuangkan kantor yang Anda kelola sendiri. Ini kan pro bono, tidak mendapat nilai bisnis atau materi di perkara ini. Lalu kalau sudah naik banding lagi, sebagai penasihat hukum maka juga Anda terus kawal perkara ini. Saya akan kawal perkara ini sampai tuntas. Karena kalau dari segi hitungan biaya, saya udah keluar banyak kok waktu di proses pengadilan negeri. Karena saya proses PT-WN Medan ya. Karena saya kan bolak-balik Jakarta, Medan. Artinya kos saya kan banyak yang keluar. Kalau banding, saya nggak perlu ke sana. Saya cuma kirim jawaban karena nggak ada proses sidang lagi. Contohnya dia bikin memori, saya bikin kontrak. Hanya sebatas itu. Nanti hakim menilai putusan. Begitu juga kasasi. Jadi kalau soal biaya itu nggak terlalu besar lagi dengan banding atau kasasi. Mungkin kalau nilai materialnya mungkin saya bikin konsep itu biasanya dibayar. Sekarang gratis gitu aja. Kembali ke soal banding bupati ini, Pak Joprianto. Apakah juga ini karena masukan dari tim dari orang-orang Pemda atau katakanlah biro hukum dari Pemda yang memberi advice untuk naik banding, atau memang semata-mata
Anda dengar ini hanya karena memikirkan konsekuensi dari dampak dari kalau dia tidak banding itu. Kalau saya melihat pernyataan Bupati dalam pemberitaan di media, saya pernah baca itu. Bupati kan menyatakan bahwa itu hak saya. Kemana aja saya pindahkan terserah saya. Emang salah? Itu bahasa yang disampaikan dia. Seharusnya kalau saya melihat, menurut Anda apa itu arogan? Kalau saya itu melihat itu bahasa-bahasa arogan. Artinya itu bukan bahasa yang disampaikan. Enggak. Makanya pejabat itu perlu dia bahasa komunikasi. Dia selaku pejabat presentasi dari masyarakat. Artinya kalau dia menyampaikan pendapat, dia harus elok lah. Enggak perlu menyampaikan saya nggak bisa diintervensi. Itu hak saya, hak prerogatif saya. Oke, benar secara kewenangan. Tapi harus berpikir ada aturan, ada rambu. Tidak serta-merta kau karena itu kewenangan kau lakukan walaupun bertentangan dengan undang-undang. Kau harus ikut aturan juga selaku. Gimana masyarakat mau ikut aturan sedangkan pejabatnya sendiri pun nggak ikut aturan? Kan semua masyarakat harus tunduk dan patuh, tidak melihat lu pejabat lu siapa, enggak. Nah, kalau kulihat dari bahasanya itu aturannya selaku bupati dalam memberikan pendapat, kan lebih baik dia katakan saya akan koordinasi dengan biro hukum. Nanti apa rekomendasi dari biro hukum baru saya putuskan. Itu kalau bahasa yang elok seorang pejabat. Tapi ini kan enggak, itu hak saya. Mau pemanakan pun mau pindah, mau saya pindahkan dia. Itu bahasa apa? Seorang pejabat berbicara begitu, ilmu komunikasinya tidak punya. Pak Joprianto, ini perkara ini kan sudah banyak dibicarakan di media sosial. Saya sebutlah di grup-grup WA. Saya ikuti puluhan grup WA yang basisnya orang-orang Batak. Sudah banyak juga, bukan hanya dari orang-orang Humbang yang berkomentar. Ini harapannya Bupati agar lego, sadar diri, agar dia tidak meninggalkan legasi yang salah atau keputusan-keputusan yang salah. Lalu apa tanggapan Pak Joprianto sebagai penasihat hukum dari dalam tanda kutip dikriminalisasi oleh Bupati, himbauan dari orang-orang yang di grup media sosial itu menghimbau agar Bupati sadar lah, jangan naik banding begitu. Tapi tadi kan sudah naik banding, apakah bisa ditarik? Kalau banding ini kan bisa dicabut ya. Sebenarnya kalau saya melihat ini mungkin ada komunikasi yang salah. Jadi gini, mungkin Bupati, mungkin kita nggak boleh menyalahkan dalam hal ini Bupati semata-mata ya. Begini, mungkin begini, kalau mungkin ada yang memberikan masukan yang baik kepada Bupati, contohnya ini, ketika proses hukum ini seperti masalah tadi, harusnya Bupati kan punya trik bagaimana caranya ini supaya jangan melebar persoalan ini. Nah, harusnya kan lakukan pendekatan, kan gitu nih. Karena selama ini saya tidak pernah menutup ruang untuk penyelesaian ini, itu yang saya bilang. Artinya kalau mereka datang bicara baik-baik, ayo kita selesaikan. Saya kan hanya saat yang saya minta, kembalikanlah ibu itu ke Bakti Raja. Bahkan saya dulu, boleh kau tanya itu Pak Situmorang, suami dari Ibu Nurhana, bahkan Ibu Nurhana. Saya menasihati mereka, kalau mereka tidak banding, kita nggak perlu memfollow up ini kasus. Cukuplah berakhir di sini. Nah, dan kita tidak buat lagi, jangan kita buat lagi hal-hal yang memang jadi membuat jadi konsumsi publik ini masalah ini. Nah, makanya saya menunggu sampai tiba waktunya. Sehari sebelum masa menyatakan banding berakhir, saya ditelepon oleh rekan saya, Margaret Lumbanturuan, menyampaikan bahwa Bupati banding. Artinya apa? Berarti saya berpikir, berarti Bupati tidak memiliki lagi solusi lain. Artinya saya pikir, ayolah kalau udah begitu jadinya, ayo perang-perang. Saya terus terang aja, saya bukannya lawyer yang
Sekali ini mundur, nggak sampai kemana pun akan saya pertaruhkan. Saya selama ini bukan klien saya nggak membedakan yang bayar atau yang tidak bayar. Sama perlakuannya. Saya sampai saat ini masih memegang kampus At-Tahiriyah. Apa saya dibayar? Enggak, tapi sampai sekarang saya pertahankan. Kan itu saya nggak dibayar. Itulah konsekuensi hukum dari kita pengacara ini. Inilah juga dengan pelayanan seperti itu, saya hanya memiliki satu kesan. Memang dari uang itu kita gak bisa nilai kebaikan orang. Dari apa yang saya lakukan, pembelaan-pembelaan yang saya lakukan di Wonopasogi, baik pun di Lulus Sanggul, karena aku kan hanya menangani perkara prodeo terkait Ibu Nurhana. Saya juga menangani perkara di Balige terkait dengan tindakan dari BPN yang menghilangkan seluruh warga tanah warga. Saya dibayar? Enggak. Cuma yang enggak bisa saya nilai dengan uang, ketika saya pulang kampung, semua udah naruh uang. Ketika aku makan, orang udah titip uang nih. Saya nggak tahu sih titip uang. Saya tanya, mau bayar saya udah dibayar Pak. Siapa yang bayar? Tadi ibu itu nitip uang. Saya pulang dari Selangit ke Jakarta, ibu udah datang ke saya nganter titipan oleh-oleh, ikan teri, ikan rebus, daging rendang. Kalau kita nilai uang ini nggak ada artinya, tapi dengan ini kita nilai udah lebih dari apa yang kita terima. Jadi saya itu yang membuat saya, inilah semua daripada pembelaan hukum yang pro dewan. Memang secara materi tidak kaya kita, tapi kepuasan, disitulah kepuasan kita sebagai lawyer. Itu yang saya alami. Ketika saya menangani perkara pro dewan, disitulah ada kepuasan. Kalau yang udah berduit kita tangani, itu kan udah biasa. Jadi tidak membuat suatu hal yang luar biasa. Soalnya kita kan yang berduit menang, itu udah biasa. Tapi ketika kita menangani perkara pro dewan, itu menang, itu luar biasa. Itulah saya bilang contoh kasus At-Tahiriyah, Ibu Nurhana. Ada ibu-ibu yang buta huruf yang saya bela melawan, termasuk yang di Balige ya. Termasuk yang di Balige. Itu pro dewan semua. Itu saya bela kenapa? Itu yang saya lihat kenikmatannya di situ loh, Bang. Sebagai lawyer di situlah kenikmatannya. Kalau saya materi dari sini, tapi bukannya kita menjadi miskin. Dengan alasan itu juga Pak Juprianto berani sebut bahwa ketika Pemda atau dalam hal ini Bupati Humbang naik banding, Anda sebagai pengacara dari Ibu ini tetap mengawal kasus ini sampai tuntas. Saya akan kasasi lagi. Kalau seandainya pun contohnya di putusan PT dikatakan saya kalah, saya akan berjuang. Ini kan buktikan kebenaran. Dan efeknya itu kan terhadap ASN yang ada di Humbang. Artinya ke depannya tidak terjadi lagi seperti ini. Itu yang saya hindari. Ini persoalan Humbang ini kan ini dari dulu. Gampang mutasi sehingga takut semua orang. Saya memberikan edukasi terhadap ASN, artinya nggak perlu ketakutan dalam menjalankan tugas. Gimana kalau kita dibarengi ketakutan menjalankan tugas, tidak ada kebebasan? Pasti nggak nyaman. Ini saya buat sebagai edukasi terhadap ASN di Humbang agar jangan takut dalam menjalankan tugas sepanjang dia berjalan di dalam kebenaran yang dia buat sendiri. Kalau kita salah, ya udah wajar takut. Itu yang mau saya buat, karena setiap pilkada yang saya lihat, sedengar juga selalu ancaman terhadap ASN. Dan setiap ada pelantikan selalu banyak korban. Itu yang saya lihat. Jadi ini saya berikan sebagai salah satu terobosan. Dan boleh saya pastikan di Humbahas baru inilah pertama kali gugatan terkait mutasi dengan ASN. Baru kali ini. Dulu katanya ada di Makassar ya. Itu di Makassar ada, dan itulah yang menjadi referensi bagi saya, referensi hukum bagi saya. Soal perkara ini Pak Juprianto, sejak awal Anda menangani perkara ini,
melihat celah, misalnya ini bocor atau apa namanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan Pemda, Anda sudah temukan bahwa memang misalnya di sini titik lemahnya, atau hanya kita coba perjuangkan, apa begitu? Kalau aku lihat kan gini, kalau kita bicara contohnya gini, Bupati mengajukan banding, Iya. tentu karena dia meragukan isi putusan. Ya. Sekarang yang diragukan apa? Kalau aku baca pertimbangan, hakim kan menyatakan itu dikutip dari bukti dia. Jadi yang membuat dia kalah bukti dia sendiri. Hakim menyatakan bahwa mutasi itu harus berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.